Pemirsa, kondisi tanah di Aceh pasca banjir bandang mengalami perubahan. Di beberapa titik tanah menyimpan air dan bertekstur lembek. Kawan-kawan semua, inilah kontur tanah akibat bencana banjir. Terlihat keras, kering, tapi di bawahnya semua air. Ini yang membuat kendaraan sulit melintasi jalanan yang sudah terjang banjir. Jadi mungkin kalau nanti ada alat berat yang bisa masuk, sangat penting bagi mereka. Karena sekarang jalanan semua, sampai halaman rumah ini seperti ini. Seperti agar-agar. Konturnya ya, oke Ketua. Jadi warning juga bagi kawan-kawan ya, komunitas yang mau kemari sudah tahu kontur tanah di sini kan. Sementara itu pasca banjir bandang yang melanda di Aceh Tamiang, sejumlah rumah warga terendam lumpur. Lumpur bercampur tanah longsor merendam hingga ke atap rumah. Beginilah reaksi warga Aceh Tamiang menyaksikan rumahnya yang sudah tidak bisa ditempati lagi. Kondisi perkampungan di kawasan Aceh Tamiang, sejumlah rumah terendam tanah hingga nyaris ke genteng. Sebelumnya kawasan ini dilanda banjir bandang yang dipenuhi lumpur. Pasca banjir, lumpur bercampur tanah longsor tersebut membenamkan rumah warga hingga tak bisa ditempati seperti sebelumnya. Warga hanya bisa meratapi kondisi rumahnya saat ini. Beberapa di antaranya mengaku seluruh barang hingga kendaraan motor yang disimpan di dalam rumah pun ikut tertanam. Ini rumah saya, kayak inilah kondisinya setelah banjir. Ini rumah ibu? Ya. Mau lihat? Ini teras nih. Ini pintunya? Iya, itu pintunya. Berarti terbenam kayak gini? Ini pintunya kemarin segini. Ini bisa masuk, Bu? Beneran? Bisa. Aman, Bu? Oke. Tadi pun nih. Nah, segini rumah kita. Itu motor, Bu? Iya. Nggak bisa dikeluarin? Lagi diusahain. Ini apa, Bu? Ini kamar kedua, itu kamar utama. Nah, di sini kami 2 hari 2 malam, malam lebih. Jadi ibu sama anak-anak di atas sini? Saya berdiri di situ. Ini Jemuran? Iya, jemuran. Baju-baju yang sudah digosok nih. Berarti ini kondisi ibu ada di atas sana selama 2 hari kemarin? Iya. Iya, di sini ada TV, ada tertimbun nggak kelihatan lagi. Di bawahnya ada tempat saya taruh piring-piring kalau ada acara-acara. Berarti ini udah nggak kelihatan. Terbuka Ini pintu nih. dapur. Nggak dibuka dindingnya. Berarti kondisinya Kalau mau saat ini masuk. udah kayak gini ya, Bu ya? Ya, sangat miris. Alhamdulillah kita masih bisa diselamatkan, kan? Motor saya kerja. Ini motor ibu kerja. Iya, Menurut ibu masih bisa diambil nggak, Bu, motornya? bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya, Bu ya? Semoga bisa, karena saya sangat butuh nih keretanya nih. Oh, ini hujan, jadi kita nggak boleh lama-lama di sini? Iya, iya, nggak boleh lama-lama di sini. Karena takut Banjir lagi. terdampak ya? Karena begitu dalam, warga belum bisa membersihkan tanah yang menimbun rumah mereka. Warga membutuhkan bantuan pemerintah untuk membantu mereka. Evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di Desa Burni Pase, Kabupaten Bener Meriah, Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus jalan kaki melewati jalan terjal hingga 6 km. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, TNI, Polri, tim SAR hingga relawan terus-menerus mengirimkan bantuan untuk pengungsi banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Seperti inilah suasana pembagian bantuan yang diberikan kepada anak-anak di kawasan Aceh. Warga juga terlihat sangat bahagia senang ketika melihat ada relawan yang datang membawa bantuan. Bantuan-bantuan seperti makanan ringan, bahan makanan, minuman, cukup membantu pengungsi untuk membahagiakan mereka sementara, meskipun tidak memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Gerakan relawan dari seluruh Indonesia, sebelumnya kita lihat ada TNI, Polri, tim SAR, tim gabungan, semuanya datang ke lokasi bencana di Pulau Sumatera dan disebarkan di media sosial untuk menyadarkan kita bahwa pengungsi bencana di Pulau Sumatera belum baik-baik saja. Pengungsi korban bencana banjir bandang di Aceh masih membutuhkan bantuan. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, belum mendapatkan air bersih yang cukup. Bantuan air bersih juga menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan pengungsi korban banjir bandang. Sejumlah relawan juga terus mengirimkan bantuan termasuk air bersih. Namun beberapa titik lokasi pengungsian ditambah akses jalan yang terputus membuat warga masih belum mendapatkan bantuan air bersih yang memadai. Salah satunya di kawasan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Minta dibukakan akses jalan, dibukalah alat berat di depan SMK Negeri 1 Karangbaru ini, SMK 1 Kuala Simpang. Asli air bersih belum masuk sama kami, Pak. Kami masih sama sekali nggak ada ya? Belum, masih saring-saring kami, Pak. Dari air sumur kami, Pak, makannya, Pak. Dari minumnya. Jadi dari tim Bapak, alhamdulillah lah, relawan dari Bapak kami dapat air bersih, jadi lumayan lah, Pak. Ada sedikit lah untuk kami bisa minum air yang sehat-sehat. Jadi kami minta bantuannya kepada masyarakat. Semoga saja bantuan air bersih segera didapatkan seluruh pengungsi. Ya, sekali lagi semoga saja bantuan bisa segera diterima merata ya bagi pengungsi di Pulau Sumatera. Namun informasi berikutnya ini pemirsa, Menteri Keuangan menolak bantuan adalah dari sitaan balpres ilegal. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak adanya wacana sitaan balpres ilegal untuk korban Sumatera. Purbaya melarang bea cukai salurkan pakaian ilegal karena tidak ada aturannya. Pak, kemarin pelabuhan lain juga Pak, dipasang di pelabuhan lain juga nggak Pak? Sampai mau dikirim ke pusat bencana. Kalau memungkinkan dan diizinkan, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan untuk di ini. Belum dikirim. Belum. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang